Situs 1627 Sunan Syarif Ki Gede Mandiro Ki Gede Manduraja Mbah Kyai Raden Mbah Kendal. Sahabat semua, kita sekarang sedang berada di depan sebuah situs. Situs ini ada di dalam bangunan seperti bangunan zaman kolonial Belanda, sahabat semua. Dan kalau kita melihat dari pintu masuk ini, kita melihat bata-bata yang sangat besar di sini. Dan ini adalah bata-bata kuno ya, bata-bata zaman 1627 sekitar abad ke-16-17 ya sahabat semua. Dan kalau kita melihat ke atas pelengkungan ini seperti zaman kolonial Belanda, di bangunan-bangunan kolonial Belanda masa lalu. Dan situs ini rupanya saat ini kurang terawat ya, karena banyak sekali tanaman-tanaman yang ada di sini. Sebelum kita masuk dan melihat makam yang ada di dalam, kita akan melihat dulu bangunan yang sangat bersejarah ini yang berbentuk seperti benteng ya. Dan kalau kita melihat di sekeliling tembok ini sangat kuat ya sahabat semua, karena batanya ini bata yang sangat besar ya. Dan kita akan memutar dulu. Dan sahabat semua perlu diingat, di sini adalah Leidengraf atau pemakaman orang suci kalau dalam bahasa Indonesia. Dan ini terdapat pada peta Belanda Leiden sekitar tahun 1918. Dan ini sangat kokoh ya ornamennya dan kuat. Nah, ini temboknya mengeliling bujur sangkar ya sahabat semua. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Derek langkung Mbah, rahayu, 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 derek langkung. Nah, kita berada di sebelah utara dari tembok pembatas ini ya, sebelum kita masuk ke dalam pemakaman utama. Dan ini lokasinya berada di tengah-tengah kampung penduduk, di tempat orang Tegal itu kalau biasa ngomong itu Jepangnya Indonesia, karena di sini banyak sekali kerajinan-kerajinan yang terbuat dari baja dan besi ya sahabat semua. Nah, lokasinya sampai di sini. Ini berbentuk bujur sangkar, namun kondisinya sudah sangat memprihatinkan seperti ini ya. Semoga ini menjadi daya tarik wisata religi dan wisata sejarah bagi pemerintah daerah Kabupaten Tegal untuk menjadikan ini sebuah situs cagar budaya yang memang harus dilestarikan dan harus dibersihkan dari rumput-rumput yang mengelilingi tembok seperti ini, karena ini benar-benar bangunan yang sangat bersejarah sekali sahabat semua. Dan waliullah yang dimakamkan di sini adalah orang-orang suci, karena Belanda pun menyebutnya dengan sebutan Leidengraf yang artinya makam orang suci sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam rahayu. Sahabat semua, di tengah-tengah tempat industri atau biasa disebut dengan Jepangnya Indonesia, kita berada di sebuah situs ya. Situs yang sangat bersejarah. Di sini ada 5 makam yang dimakamkan di dalam situs keramat di dalam sini. Dan orang Belanda juga menyebut tempat ini adalah Leidengraf atau pemakaman orang suci. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliullah, rahayu, rahayu, rahayun, derek izin. Mohon izin untuk meliput tempat ini agar masyarakat bisa tahu bahwa di sini ada situs yang sangat bersejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di halaman pertama ya, di lantai pertama ini kita melihat ada sebuah makam di sebelah kiri. Ini makam namun bentuk dari nisannya memakai bata ya sahabat semua. Kemudian di sebelah sini juga makam ya. Jadi kanan kiri ini makam, dan makam ini sepertinya ini menggunakan batu andesit atau batuan candi ya sahabat semua. Masih kuat berada di sini. Kemudian ini cungkup dari sirah atau kepala. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sebelah sana kosong ya. Dan ini adalah bangunan yang menaungi makam utama dari 5 waliullah yang dimakamkan di sini. Bangunannya ini bangunan Belanda ya. Ini kemungkinan sekitar tahun-tahun 1627, 1630, zaman VOC ya sahabat semua. Dan ini jendelanya juga masih berbentuk zaman kolonial Belanda, dan Belanda sangat menghargai sekali wali yang dimakamkan di sini sampai menyebutnya dengan sebutan Leidengraf atau orang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat di atas dari genteng tempat ini, sangat menakjubkan sekali, spektakuler, karena ini bangunan-bangunan yang sudah sangat kuno. Dan kemungkinan di sini dahulu kala dikasih lampu ya sahabat semua. Ini adalah tempat lampu ya zaman Belanda dulu. Dan di sini juga ada karpet. Apabila ada yang mau berziarah atau berkirim doa, di tempat ini sudah disediakan karpet. Dan tempat ini memang benar-benar sangat adem dan sejuk. Kalau kita lihat ornamen-ornamen di sini,
pintu-pintu ini juga pintu-pintu masih zaman kolonial, dan saya perkirakan ini adalah zaman VOC ya sahabat semua, karena 1627. Dan bata-bata yang melilingi kalau kita lihat dari luar tadi, seperti inilah kondisi di dalam ya. Sangat kurang terawat karena banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sini melilingi dari tembok keliling dari pembatas pagar ini. Dan semoga pemerintah daerah segera merevitalisasi, ekskavasi makam ini agar terlihat lebih bagus dan lebih indah ya. Karena kalau kita lihat di sini sangat bersih, di depannya banyak sekali peziarah yang datang ke tempat ini sahabat semua. Karena kita tadi kesini sepi ya, jadi saya sendirian, nggak ada juru kunci. Jadi mohon izin bagi warga di sini, saya langsung masuk ke sini dan tadi bertawasul sebentar di depan, mendoakan yang ada di sini dan memohon supaya tidak ada suatu halangan apapun saat saya liput. Bangunannya memang sangat keren ya sahabat semua, seperti benteng-benteng di keraton kerajaan masa lalu ya. Tembok yang melilingi juga masih kuat, namun sayang sekali banyak tumbuhan yang merayap di tembok-tembok ini. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah makam dari beliau-beliau yang dimakamkan di sini ya sahabat semua. Dan di dalam sana terdapat batu-batuan candi ya, atau batu andesit. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak dikunci ya. Oh, kuncinya di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari langkong bang, dari izin. Oh, nggak bisa ya, jangan dipaksa kalau nggak bisa dah. Kita lihat dari sini aja. Dan sahabat semua, di dalam sana makamnya sangat asri ya, dan itu ada kayu tua dan ada batuan yang tua juga itu ya. Kemungkinan sih itu batuan candi ya sahabat semua. Dan sangat bersih sekali di dalam sini. Makamnya di dalam itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kita lihat dari sebelah sini ya, dari bawah ada 3 ya sahabat semua. Karena ini dikunci jadi kita nggak bisa masuk ya. Kita tadi mau minta izinnya ke siapa gitu, sepi, padahal di depan ada motor. Saya cari orang, nggak ada orang ya. Ya udah, kita langsung aja masuk ya, mohon izin. Nah, ini adalah peninggalan yang sangat kuno ya sahabat semua. Ornamennya ini ornamen yang benar-benar sangat antik dan unik ya. Ini hiasan dinding ya. Jadi dahulu kala memang zaman kolonial, orang Belanda itu sangat menghormati tempat ini dan disebut dengan makam orang suci sahabat semua. Insyaallah beliau-beliau ini adalah orang-orang yang suci yang membela tanah air saat itu ya, zaman VOC ini. Karena kita kalau melihat dari bangunan ini, bangunannya ini benar-benar bangunan yang sudah sangat lama dan sangat sepuh, dan kayu jatinya ini juga kayu jati yang sudah sangat tua, dan ini adalah bangunan-bangunan yang asli ya sahabat semua. Heran saya, takjub, bangunan masih berdiri kokoh di sini, dan ini adalah merupakan situs yang harus dilestarikan karena ini adalah peninggalan purbakala, peninggalan zaman kolonial, dan kolonial menghormati orang yang dimakamkan di sini sahabat semua. Dan pengetahuan sejarah ini ada bukti sejarahnya, tidak menjadikan mitos atau legenda. Dan tempat ini memang benar-benar tempat yang sangat sakral sahabat semua. Dan kita lihat ke dalam tadi, kita melihat ada 3 makam ya. Makam yang sangat besar di sini ada 3. Wow, saya masih sangat heran ya, takjub sekali dengan tempat ini karena semuanya masih tertata dengan rapi, walaupun kondisinya sudah seperti ini ya, masih kurang untuk perawatannya. Jadi nanti saya akan coba deh ngobrol dengan Bang Jack ya, dari Melaku Sejarah yang kemarin juga kesini menunjukkan tempat ini. Nanti enaknya gimana, barangkali mau ada ekskavasi atau gimana, siap membantu gitu. Oke, kita lihat lagi makam yang di sini, karena di sini tadi kita pertama kali masuk itu ada makam 2, 1 di sini dan 1 di sana, kemudian di dalam ada 3, berarti ada 5 yang dimakamkan di sini, dikelilingi oleh pohon jati dan pemakaman warga yang ada di depan sana. Seperti bangunan keraton ya sahabat semua. Coba kalau kita ke keraton-keraton ini, kalau di keraton Jogja seperti Pelengkung Gading gitu ya, namun ini mini ya, atau kecil. Oke. Nah sahabat semua, di sinilah makam dari Waliullah yang dimakamkan di sini. Ada 5 ya, di dalam itu ada 3 dan di depan ini ada 2. Dan orang Belanda saat itu menyebut tempat ini adalah Leidengraf, karena di sini adalah pemakaman orang suci menurut orang Belanda seperti itu. Dan di peta Belanda Leiden tahun 1918 kalau nggak salah ya,
terdapat peta bahwa di sini adalah pemakaman yang sangat disakralkan oleh warga sekitar, masyarakat Indonesia, dan oleh orang Belanda sendiri. Jadi Belanda sangat hati-hati sekali untuk melewati tempat ini gitu sahabat semua. Oke, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.